Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini, Rabu 1 April tahun 2026. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 38 sampai Yohanes 19 ayat 16. Yohanes pasal 18 ayat 38 sampai pasal 19 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu, supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asal-Mu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau, dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Pertarungan dua kekuatan. Dalam narasi ini kita menemukan dua tokoh utama yang sangat kontras, Yesus dan Pilatus. Keduanya sama-sama tampil di depan publik, tetapi dengan identitas dan kuasa yang bertolak belakang. Yesus tampil sebagai raja sejati, meski dalam rupa yang penuh penghinaan. mahkota duri, jubah ungu, dan sindiran raja orang Yahudi.
Semua ini secara ironis menegaskan kemesiasannya yang telah dinyatakan sejak awal. Ia raja dari atas, dari kerajaan yang bukan dari dunia ini. Pilatus tampil sebagai wakil kekuasaan tertinggi Romawi di Yudea. Sebagai gubernur, ia memegang kuasa militer dan sipil, termasuk ius gladi, hak untuk menentukan hukuman mati. Pilatus menjadi simbol kekuatan dunia, penuh kuasa, strategis, dan berfokus pada kestabilan politik. Ia duduk di kursi pengadilan dan memimpin sidang terhadap Yesus. Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus, dan bahkan berusaha membebaskannya di pasal 19 ayat 12. Namun ia menyerah pada tekanan massa, memilih untuk menyenangkan orang banyak demi mempertahankan kedudukannya. Pasal 18 ayat 39-40, pasal 19 ayat 6, 12, dan 15. Meski demikian, Yesus menegaskan bahwa bukan Pilatus yang membuatnya disalib, tetapi karena ia sendiri yang menyerahkan dirinya sebagai bagian dari ketaatan kepada Bapa. Di pasal 19 ayat 11. Ini potret pertarungan dua kekuatan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia, antara mengosongkan diri dan mempertahankan kedudukan, antara mengorbankan diri dan menyelamatkan diri, antara kebenaran dan ketidakjujuran, antara rendah hati dan tinggi hati, antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Pertarungan ini juga terus dihadapi orang Kristen masa kini, dimanapun dan dalam jabatan apapun. Karena itu kita dipanggil untuk berani berdiri dalam jalan Kristus meski kehilangan kenyamanan. Sebab Kristus telah menunjukkan jalan kemenangan adalah salib, ketaatan kepada Bapa dan integritas, bukan penindasan, pencitraan, atau kompromi. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami ucap syukur untuk firman-Mu saat ini boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah orang Kristen yang hadir dalam banyak pertarungan dalam beberapa kekuatan. Kau telah mempercayakan kepada kami beberapa jabatan yang harus kami ampu ya Tuhan. Mampukan kami untuk boleh berani berdiri sesuai jalan Kristus, walaupun kami harus kehilangan kenyamanan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menunjukkan kasih-Mu, cinta-Mu bagi orang-orang di sekitar kami dan orang-orang yang harus kami perjuangkan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh fokus mewartakan kasih-Mu, bukan untuk nama baik kami sendiri, nama baik keluarga kami, tapi semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.